Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah, senang sekali rasanya kita masih bisa berjumpa kembali di rangkuman tausiah singkat Jamaah Nurul Qalbi. Tak bosan-bosan kami mendoakan kepada penonton setia channel Jamaah Nurul Qalbi, semoga tetap diberikan kesehatan, baik zahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi saudaraku yang sampai saat ini masih terlilit hutang, semoga Allah cepat melunaskan serta dipanjangkan umur kita dalam ketaatan dan kebaikan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Penonton channel Jamaah Nurul Qalbi yang dirahmati Allah, mendengar kata neraka tentu tak terbayang betapa pedih dan mengerikannya saat berada di tempat tersebut. Tak ada seorang pun yang mau masuk neraka, sekalipun ia adalah seorang pendosa. Allah sengaja menciptakan neraka untuk memberikan balasan bagi mereka yang tidak percaya dan ingkar terhadap Allah. Dalam Quran Surah Qaf ayat 23-26, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, yang artinya, dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat menghalangi kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sesembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat. Kalau kita mau mengkaji lebih dalam dari ayat tersebut, Allah telah menjelaskan kepada kita semua perihal siapa yang akan dilempar ke neraka kelak. Yang pertama, orang yang sangat ingkar. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang kafir, di mana orang kafir tidak akan pernah mengakui bahwa sesungguhnya Tuhan mereka adalah satu, yakni Allah Azza wa Jalla, dan Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Orang yang sangat ingkar inilah yang nantinya akan dilempar malaikat ke neraka, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat tersebut. Lalu yang kedua adalah orang yang keras kepala. Keras kepala dalam hal ini adalah membangkang dari Allah, para rasul, dan membangkang dari kebenaran Al-Quran. Orang yang keras kepala, sekalipun ditawarkan kepadanya sebuah kebenaran, mereka tidak akan mau menerima dan malah memperolok-olok dengan semua pengetahuan yang dimilikinya. Sehingga yang terjadi adalah orang-orang seperti ini hanya merusak, berbuat maksiat, dan dengan berani menerjang larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ciri yang ketiga adalah orang yang suka menghalang-halangi kebajikan. Kebajikan dalam hal ini meliputi segala macam hal. Di antaranya adalah bersedekah, berbuat baik terhadap sesama, menjaga lisan dan perbuatan, mengerjakan kewajiban sebagai seorang muslim, dan masih banyak yang lain sebagainya. Suatu contoh, saat kita sedang asik menonton pertandingan bola, dan kebetulan pertandingan tersebut adalah pertandingan final. Lalu tiba-tiba terdengarlah suara azan. Kemudian ada salah satu mukmin yang hendak mengerjakan sholat. Akan tetapi, seorang yang lain berkata, nonton dulu sampai selesai, sedang tanggung-tanggungnya ini. Tidak setiap hari bisa nonton pertandingan final seperti ini. Sholatnya nanti saja dulu. Toh sholat juga setiap hari, kalau pertandingan ini kan tidak setiap hari. Orang-orang seperti inilah yang insya Allah akan dilemparkan ke dalam neraka. Mereka menganggap sholat itu tidak penting dan bisa dengan mudah ditinggalkan begitu saja. Padahal kita semua tahu, amal yang pertama kali dihisab di akhirat adalah sholat kita. Allah dengan keras memperingatkan orang-orang yang beriman supaya tidak menyepelekan dan meninggalkan sholat tanpa adanya uzur yang syar'i. Lalu ciri yang keempat adalah orang yang melanggar batas.
Maksudnya, orang-orang yang melanggar batas dari hukum-hukum Allah dan melanggar hak-hak dari makhluk. Sehingga orang-orang seperti ini selalu berbuat jahat dan bermaksiat kepada Allah. Hal ini sama seperti perlakuan kaum Quraisy kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Quraisy selalu melarang dan menghalang-halangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbuat baik dan berdakwah, sehingga mereka berbuat jahat dengan berbagai macam caranya. Hal ini dilakukan untuk menghalang-halangi Rasulullah dalam menyampaikan kebenaran tentang ajaran agama Allah. Contoh paling mudah orang yang melanggar batas di era sekarang adalah orang yang suka ghibah atau membicarakan aib orang lain, orang-orang yang suka memfitnah, orang-orang yang memberikan kesaksian palsu, dan masih banyak yang lain sebagainya. Dan di akhirat kelak, orang-orang seperti inilah yang insya Allah akan masuk ke dalam jurang neraka. Na'udzubillah. Lalu ciri yang kelima adalah orang yang ragu-ragu. Orang yang ragu-ragu di sini maksudnya yakni orang yang bimbang dengan kebenaran ajaran agama Islam. Sehingga orang seperti ini tidak akan berhenti mencari celah dan letak kesalahan dari agama Islam. Bahkan mereka tidak tanggung-tanggung mengingkari perintah Allah dan melanggar larangannya. Hal yang paling mudah dikenali dari orang yang ragu-ragu adalah ragu bahwa Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Ragu bahwa Al-Quran adalah dari Allah. Ragu dengan adanya hari kiamat. Ragu dengan adanya siksa kubur. Ragu dengan hari pembalasan dan masih banyak yang lain sebagainya. Lalu ciri yang keenam adalah menyembah selain Allah. Kita semua tahu menyembah selain Allah bisa dikatakan sebagai syirik, dan dosa yang paling sulit diampuni adalah dosa syirik. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sebuah leher keluar dari neraka, ia bisa berbicara. Ia pun mengatakan, pada hari ini aku dipasrahi menyiksa 3 golongan manusia. Setiap orang yang sombong lagi membangkang, orang yang menjadi sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala bersamanya, dan setiap orang yang membunuh sebuah jiwa bukan karena qisas, sehingga leher tersebut melilit mereka dan melemparkan mereka ke dalam dahsyatnya azab jahanam. Hadis riwayat Ahmad. Lalu bagaimana jika keenam ciri tersebut atau salah satunya ada pada diri kita? Apa yang harus kita lakukan? Saudaraku yang dirahmati Allah, tidak ada cara lain selain dengan cara bertaubat dan meninggalkan semua bentuk kemaksiatan serta meninggalkan semua pemicunya. Insya Allah dengan begitu, kita bisa menjadi manusia yang selamat dari siksa api neraka. Allah lebih suka hamba yang datang kepadanya dengan penuh dosa dan menyesali semua dosa-dosanya dibanding seorang hamba yang merasa tak pernah punya dosa. Mari kita semua berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkan kita semua dari pedihnya siksa api neraka. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.